maka kita akan dikejar-kejar proses. Tapi jika kita fokus terhadap proses, maka hasil jangan pernah takut. Anda tidak sendirian di bisnis ini. Bapak Ibu, terakhir dari saya. Jangan fokus terhadap hasil. Tapi fokuslah terhadap proses. Karena tadi saya katakan, jika kita fokus terhadap hasil, maka kita akan dikejar-kejar proses. Tapi jika kita fokus terhadap proses, maka hasillah yang akan mengejar-ngejar kita. Fokuslah dengan perjuangan Anda. Fokus menawarkan bisnis ini kepada teman-teman Anda, kepada saudara Anda. Fokuslah Anda membangun home prospect bersama upline-upline Anda. Fokuslah Anda belajar presentasi di home prospect ketika tidak ada kegiatan prospek. Fokuslah Anda hadir di OPP setiap minggu. Fokuslah Anda di training setiap bulan yang diadakan oleh top leader. Maka yang harus Anda yakini, kekuatan fokus akan menuntun Anda setiap hari untuk bertindak. Karena manusia yang paling mahal adalah pikiran. Pikiran kita yang menggerakkan diri. Kalau kita yakin pikiran kita bahwa kita bisa sukses dengan berproses, maka pikiran kita akan mengarahkan kita kepada tindak. Ada sedikit cerita, teman-teman. Ada satu ustadz, dan saya menginspirasi dengan ustadz tersebut. Ada satu ustadz yang memiliki kemampuan berbicara dengan malaikat. Karena ustadz ini adalah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz tersebut diberikan karunia, kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan malaikat. Ustadz ini selalu menjalankan, menyebarkan agama Allah, menyebarkan agama Islam. Ustadz ini orang baik. Ustadz ini orang yang selalu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan. Orang baik. Orang baik. Sehingga ustadz ini disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan karunia bisa berbicara dengan malaikat. Saking sayangnya Allah terhadap ustadz ini. Saking sayangnya Allah terhadap ustadz ini, Allah mengutus malaikat turun ke bawah. Lalu berbicara kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku ingin kau menyuruh ustadz yang aku sayang itu untuk mendorong batu yang ada di bukit sana." Lalu malaikat ini berbicara kepada Allah, "Siap Allah, saya akan sampaikan kepada ustadz tersebut." Lalu si ustadz dari langit turun ke bumi, menemui ustadz dan berbicara kepada ustadz, "Wahai ustadz, aku diperintahkan oleh Allah untukmu mendorong batu yang ada di bukit sana." Kira-kira menurut teman-teman, karena ustadz ini sangat taat, kira-kira ustadz ini mau nggak mendorong batu yang diperintahkan oleh Allah tersebut? Mau apa menolak? Pasti mau. Siap. Lalu naik malaikat ke langit, berbicara kepada Allah, "Allah, saya sudah menyampaikan amanah." Lalu besoknya si ustadz langsung mendorong batu. Batunya kurang lebih segede gedung ini. Gede gak? Gede gak gedung ini? Lalu si ustadznya dengan santai, "Karena saya orang taat, saya akan mendorong batu tersebut." 1 hari didorong. 1 hari didorong, batu itu tidak menggeser karena besar sekali berat. 2 hari didorong, batu itu tidak menggeser. 1 minggu didorong, batu itu tidak menggeser. Saya mau nanya sama teman-teman, ustadz ini kan orang taat. Kira-kira berhenti gak? Udah 1 minggu mendorong tapi gak menggeser. Berhenti gak ngedorong batunya? Dia punya keyakinan, saya akan menjalankan walaupun batu ini tidak menggeser. 1 bulan digeser, batunya tidak. 1 bulan didorong, batunya tidak menggeser. 6 bulan didorong, batunya tidak menggeser. Bahkan 1 tahun didorong, batunya tidak menggeser.
Lalu muncul cobaan. Datang setan. Menghampiri Ustadz. Lalu tertawa. Hahaha, Ustadz goblok. Kau tidak lihat? Batu ini segede gedung. Kau hanya manusia biasa. Hanya Ustadz. Mana mungkin orang sekecil kamu bisa menggeser batu seperti ini. Berarti si setan ini mempengaruhi suruh berhenti apa enggak? Si setan itu mempengaruhi supaya kira-kira si ustadznya berhenti nggak? Karena ustadz ini punya keyakinan dia tidak menghiraukan bisikan setan. Lanjut mendorong. Akhirnya 2 tahun didorong. Alhamdulillah batunya akhirnya tidak menggeser juga. Tapi si ustadz itu punya keyakinan karena ini perintah, terus dorong, dan aku yakin pasti akan menggeser. Didorong lagi. Tahun ketiga muncul upline-nya setan tadi. Tingkatannya lebih tinggi daripada setan yang pertama. Menghampiri ustadz dan tertawa. Ustadz edan, Ustadz goblok, mana mungkin bisa? Wah, ini kau orang gila. Itu adalah malaikat jadi-jadian. Itu iblis pura-pura jadi malaikat. Terpengaruh nggak Ustadz? Tidak terpengaruh. Tapi agak mikir juga dia. Iya ya, jangan-jangan itu bukan malaikat yang disuruh oleh Allah. Mulai agak goyah nggak? Mulai agak goyah, tapi tetap harus mendorong. Betul nggak? Tahun ketiga tidak menggeser. Tahun keempat didorong, tidak menggeser. Tahun kelima, akhirnya batu tersebut yang didorong akhirnya tidak menggeser juga. Muncul cobaan yang ketiga. Datang top leader dari setan. Downline-nya mirusin, gak mempan. Leadernya mirusin, gak mempan. Top leadernya turun. Wah, blow on lu, setan goblok lu. Gak mempan mempengaruhi gitu doang. Namanya iblis turun lah. Ustadz yang terhormat, mana mungkin sebulan kau dorong tidak geser, setahun kau dorong tidak geser. Bahkan hari ini, maaf wahai Ustadz terhormat, udah 5 tahun kau berjuang mendorong batu ini, ada hasilnya enggak? Cobalah. Emang kau punya iman, tapi kan harus pakai logika. Mulai mikir. Akhirnya gara-gara bisikan Syaitonir Rajim top leadernya, akhirnya Ustadz itu berhenti mendorong. Setelah berhenti, lalu malah Allah melihat, wah, kenapa itu Ustadz? Dia kok berhenti mendorong batunya? Allah berbicara seperti itu, memanggil malaikat. Wahai malaikat, turun ke bumi. Kenapa Ustadz itu berhenti? Kan aku belum menyuruhnya berhenti. Yang aku tahu dia orang taat, mematuhi perintahku, menjauhi laranganku. Aku penasaran, kenapa dia kok berhenti menjalankan perintahku? Siap wahai Allah. Turun ke bawah malaikat dan bertanya, wahai Ustadz, kenapa kau berhenti mendorong? Allah memerintahkanku bertanya kepadamu. Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, 1 bulan aku dorong, batunya tidak geser. 1 tahun aku dorong dengan penuh keyakinan dan keimanan, batunya tidak geser karena batunya besar. Banyak setan menggodaku. Aku di tahun pertama tidak berhenti karena aku yakin Allah yang menyuruhku pasti geser. 2 tahun aku dorong tidak geser. 3 tahun aku dorong tidak geser. Bahkan 5 tahun aku dorong tidak geser. Sampaikan kepada Allah. Tidak mungkin orang sekecil pun bisa menggeser batu tersebut. Naik kepada malaikat, naik kepada Allah, naik ke langit. Wahai Allah, aku sudah berbicara kepada Ustadz. Apa yang kau dapat di sana? Ustadz berbicara, dia sudah berjuang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mendorong batu tersebut yang kau perintahkan wahai Allah. Tapi Ustadz berkata, tetap batunya tidak bergeser. Dia hanya membuang-buang waktu. Lalu Allah berbicara kepada malaikat, wahai malaikat, kau turun ke bumi, sampaikan kepada
ustadz tersebut. Aku menyuruhmu lewat malaikat hanya untuk mendorong batu. Tidak ada satu kata pun aku berbicara menggeser atau tidak urusanku. Jangankan batu segede rumah, langit bisa kuhancurkan, gunung bisa kuledakkan. Jangankan batu tersebut, sampaikan kepadanya, aku bukan menyuruhnya menggeser, tapi aku hanya menyuruhnya mendorong batu tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Begitulah dengan Allah menciptakan kita. Allah tidak menyuruh kita menang. Allah tidak menyuruh kita beli mobil. Allah tidak menyuruh kita kaya. Allah tidak menyuruh kita sukses. Allah menyuruh kita berjuang. Sukses atau tidak urusan Allah. Sukses atau tidak urusan Allah. Ingat sahabatku, Allah tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Allah dan Tuhan Allah tahu mana yang berjuang. Allah tahu mana yang malas-malesan. Allah tahu mana yang yakin. Betul. Allah tahu mana yang berjuang. Betul. Allah tahu mana yang berikhtiar. Betul. Allah tidak pernah tidur. Maka Allah pun tidak akan pernah salah memberikan kesuksesan, memberikan kekayaan. Allah akan berikan kepada orang yang berjuang, bertawakal, berikhtiar. Itulah Anda calon orang sukses di PT Melia Sehat Sejahtera. Terima kasih. Sukses buat kita bersama.